Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai materi konsep teknologi, yaitu dengan topik sistem. Untuk itu, di sini sebelumnya kami akan bahas mengenai materi-materi di antaranya, yaitu yang pertama adalah definisi sistem, yang kedua adalah subsistem, yang ketiga adalah tujuan sistem, yang keempat adalah klasifikasi sistem, yang kelima adalah karakteristik sistem, kemudian ada kontrol sistem, dan yang terakhir adalah kompleksitas. Untuk itu, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Anggota kelompok 4 ada Seva Widianto dengan NIM 121220122. Kemudian ada Kaita Kirana Andarani dengan NIM 121220140. Kemudian ada Agung Dwiza dengan NIM 121220141. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan mengenai sistem itu sendiri dan penjelasan mengenai sejarah mengenai sistem. Untuk itu saya persilahkan Seva untuk menjelaskan materi ini. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Dengar-dengar. Oke. Baik, di sini saya apa itu sistem dalam kehidupan sehari-hari, Kak? Sistem transportasi, sistem pengairan, dan sistem-sistem lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang secara umum apa sih sistem itu. Boleh di next. Nah, sebelum masuk ke dalam definisi sistem, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem itu sendiri. Nah, sejarah sistem dimulai dari zaman Yunani kuno. Nah, di zaman ini dengan musik. Apa sih maksudnya berhubungan dengan musik itu? Ready next. Nah, yang berhubungan dengan musik itu artinya adalah sebuah skala atau seri dari nada yang membentang melalui interval. Nah, kan di musik itu ada sebuah nada kayak do, re, mi, fa, sol gitu kan. Nah, di zaman Yunani kuno sistem itu untuk menyampaikan hal tersebut. Lalu next. Nah, tapi di sini sistem yang akan kami jelaskan di sini adalah sistem dalam kebudayaan lain. Misalnya adalah kebudayaan Latin. Nah, di dalam kebudayaan Latin itu, sistem itu masih berarti interval musik. Namun, sudah mulai nih digunakan untuk menyatakan tentang keseluruhan atau alam semesta atau the universe. Lalu dalam bahasa Inggris, sistem itu digunakan selama abad ke-17, yaitu untuk menyatakan jumlah dari suatu hal yang berhubungan, yang berbeda tetapi masih saling. Nah, di awal abad ini itu, sistem itu masih digunakan untuk menyatakan the universe atau keseluruhan. Contohnya dalam in this round system all. Nah, namun lama-kelamaan dalam perkembangannya, sistem itu digunakan untuk menyampaikan suatu kumpulan urutan atau ordered collection. Contohnya adalah man's life is a system of different age dan the year is system of our season. Nah, di akhir abad ini itu terjadi peningkatan minat terhadap sistem. Nah, peningkatan ini itu disebabkan oleh pernyataan bahwa segala sesuatu itu saling berhubungan. Nah, di
era ini, produk buatan manusia itu semakin kompleks dan semakin rumit. Hal ini juga diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga membuat kata sistem itu sering digunakan, kayak dalam transport system, solar system, ecological system, dan information system, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, perlu nih kita untuk mengetahui apa sih definisi sistem secara umum. Nah, secara umum, sistem itu memuat tiga hal yang penting, yaitu yang pertama elemen atau komponen dari sistem, yang kedua adalah interaksi eksternal, dan yang ketiga adalah interaksi internal. Nah, sistem ini memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga kita dapat memahaminya sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, tapi ada beberapa nih penggunaan kata sistem yang tidak memenuhi tiga kriteria tersebut. Misalnya, dalam kalimat every book can be located within the Dewey Decimal System. Nah, dalam kalimat ini itu komponen-komponen sistem itu tidak saling berinteraksi, hanya sebagai sebuah urutan dari sistem itu tersendiri. Nah, dalam sistem ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menggunakan kata sistem itu sendiri, yaitu yang pertama bahwa sistem itu terdiri dari komponen-komponen. Nah, yang pertama, komponen-komponennya itu ada yang saling berinteraksi dan membentuk suatu hal yang baru. Nah, yang kedua adalah komponennya itu tidak saling berinteraksi dan dipandang sebagai jumlah dan urutan dalam komponennya. Nah, hal penting yang kedua adalah dalam menggunakan sistem, kita sering membatasinya menjadi sebuah konteks khusus, misalnya dalam kata society. Nah, kata society ini sendiri adalah berarti sebuah perkumpulan dari manusia. Tapi jika digunakan dalam the chemical society, maka lingkupnya menjadi lebih kecil, seperti sebuah perkumpulan tentang kegiatan kimia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem dalam konteks engineering. Nah, sistem dalam konteks engineering itu ada beberapa pendapat. Di sini saya mengambil tiga, yaitu dari ISO, yang kedua dari EIA, yang ketiga dari NASA. Nah, menurut ISO, sistem itu adalah a combination of interaction element organized to achieve one or more state purpose. Nah, yang menurut EIA, sistem itu adalah an aggregation of end product and enabling product to achieve a given purpose. Yang ketiga dari NASA yaitu sistem adalah the combination of elements that function together to produce a capability to meet a need. The element include all hardware, software, facilities, and personnel needed for this purpose. Nah, dari dua hal tersebut, kita dapat menarik dua hal kesimpulan lagi, yaitu yang pertama, sistem has purpose. Nah, dalam engineering ini, tujuan itu sangat penting, sehingga perlu nih sistem itu mempunyai tujuan, karena tujuan ini penting untuk dicapai dalam sistem itu sendiri. Nah, yang kedua, the system is a physical system, artinya dalam engineering, sistem-sistem itu terdiri dari komponen fisik, misalnya hardware, personal, dan lain-lain. Tidak ada definisi di atas yang menyatakan bahwa sistem adalah pikiran, ide, atau konsep. Nah, dari beberapa penjelasan di atas, definisi sistem di atas itu benar. Artinya, sistem itu dapat luas maupun sempit tergantung bagaimana sistem itu dipakai untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau dicapai. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang subsistem. Mungkin tadi sudah dijelaskan tentang sistem. Nah, ini adalah subsistem. Apa sih subsistem itu? Nah, subsistem itu sendiri adalah sebuah sistem di dalam sistem atau ada bagian lagi di dalam sistem itu. Artinya bahwa setiap sistem itu berada pada lebih dari satu tingkat. Misalnya dalam mobil. Nah, mobil itu kan sendiri
adalah sebuah sistem. Nah, dalam mobil itu ada sistem-sistem yang lain, misalnya sistem mesin, sistem perangkat, dan sistem badan mobil. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tujuan dari sistem. Terima kasih. Selanjutnya adalah materi mengenai tujuan sistem. Sistem tentunya diciptakan memiliki tujuan. Terdapat dua tujuan sistem itu sendiri. Yang pertama yaitu tujuan untuk memahami sistem. Tujuan untuk memahami sistem itu sendiri yaitu untuk memahami mengenai sistem itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Ketika kita membuat sistem, kita tentunya harus paham mengenai sistem itu sendiri. Misalnya, kita akan membuat suatu produk, yaitu mobil, komputer, misalnya komputer ya. Kita akan merancang sebuah produk terdiri dari komponen-komponen itu, kemudian disatukan input dan outputnya, dan menghasilkan suatu sistem yang bekerja pada komputer. Tentunya kita harus memahami mengenai sistem-sistem di dalam komputer tersebut atau yang kita ketahui tadi yaitu subsistem dalam komputer tersebut agar suatu sistem bisa bekerja dengan optimal. Kemudian tujuan untuk memahami sistem yang lainnya yaitu untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dari sistem tersebut. Contohnya, upgrade pada maintenance input pada komputer. Yang kedua adalah tujuan mempelajari sistem. Tujuan mempelajari sistem yang pertama yaitu untuk mengambil keputusan dan yang kedua adalah untuk memperbaiki sifat sistem yang akan ditinjau. Semakin lengkap dan teliti penggambaran suatu sistem, maka akan semakin mudah untuk kita merealisasikan dan menyempurnakan sistem tersebut. Sehingga kita dapat mengoperasikan sistem tersebut dengan optimal. Untuk selanjutnya adalah klasifikasi sistem. Yang pertama adalah abstrak sistem dan physical system. Abstrak sistem atau sistem yang abstrak merupakan klasifikasi sistem yang berupa pemikiran atau gagasan yang tidak tampak secara fisik. Contohnya yaitu agama. Yang kedua adalah sistem fisik, yaitu klasifikasi sistem yang ada atau berbentuk secara fisik serta dapat dilihat dengan mata. Contohnya yang kita dapat lihat dengan mata ada sistem mobil, terus ada sistem transportasi, sistem roti, atau sistem mesin-mesin yang lainnya. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah natural system and human-made system. Yang pertama adalah sistem alami. Sistem alami atau alamiah merupakan sistem yang keberadaannya terjadi karena proses alam, sehingga bersifat asli dan tidak dapat diubah. Contohnya sistem pernafasan, sistem pencernaan, selain itu ada sistem tata surya. Yang kedua adalah sistem buatan. Sistem buatan adalah sistem yang keberadaannya ada karena dibuat atau dirancang oleh manusia, sehingga bersifat buatan dan dapat diperbaharui sesuai kehendak manusia. Contohnya yaitu sistem komputer, sistem HP, dan sistem yang dapat dibuat oleh manusia. Kemudian yang kelima dan keenam adalah sistem tertentu dan tidak tertentu. Sistem tertentu adalah sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat dan interaksi antar bagiannya dapat dideteksi secara pasti. Contohnya, sistem pada komputer dapat dideteksi dengan cepat antar komponennya ketika terjadi kesalahan atau masalah di dalam komputer tersebut. Kemudian ada sistem tidak tertentu. Sistem tidak tertentu adalah sistem yang hasilnya tidak dapat diprediksi, dikarenakan hasilnya mengandung unsur probabilitas. Kemudian yang ketujuh adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Yang pertama adalah sistem tertutup.
Sistem tertutup atau closed system merupakan sistem yang tidak berinteraksi dengan pengaruh lingkungan dari luar sistem. Sistem ini dapat beroperasi secara otomatis tanpa gangguan dari lingkungan luar. Namun pada kenyataannya, tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Hanya ada sistem yang relatif tertutup atau relatif sistem tertutup. Sistem relatif tertutup biasanya memiliki saluran masuk dan kinerja yang telah ditentukan dan tidak terpengaruh oleh kondisi di luar sistem. Kemudian yang kedua adalah sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang terhubung dengan lingkungan luar sistem dan dipengaruhi oleh lingkungan luar sistem. Sistem terbuka mendapat input dari sistem subsistem lain, kemudian menghasilkan output untuk sistem yang lainnya. Sistem ini dapat beradaptasi dan dapat mengendalikan diri dengan akibat lingkungan luar atau environment yang dapat mengganggu proses sistem tersebut. Selanjutnya adalah materi mengenai karakteristik sistem. Karakteristik sistem sendiri terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah komponen, boundary atau batas sistem, environment atau lingkungan luar sistem, kemudian ada interface atau penghubung, kemudian yang kelima adalah input atau masukan, yang keenam adalah output atau keluar, yang ketujuh adalah proses, yang kedelapan adalah objectives atau sasaran, dan yang kesembilan adalah goals atau tujuan. Yang pertama akan dibahas adalah komponen. Suatu sistem terdiri dari komponen-komponen yang bekerja sama dan membentuk satuan. Komponen ini dapat berupa subsistem atau bagian sistem yang lain. Jadi sistem ini memiliki beberapa komponen, yaitu subsistem yang bergabung untuk melakukan kerja. Ketika salah satu komponen tidak dapat berfungsi, maka sistem tersebut akan mengalami kerusakan atau gangguan, sehingga sistem tidak bekerja dengan baik. Contohnya, dalam perguruan tinggi memiliki komponen-komponen sistem yang berupa mahasiswa, dosen, rektor, staf, visi dan misi, peraturan, kurikulum, fasilitas, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah masukan atau input. Input adalah suatu sumber energi yang masuk ke dalam sistem. Input terbagi menjadi dua, yaitu signal input dan maintenance input. Signal input adalah energi yang masuk agar sistem beroperasi. Kalau maintenance input, energi yang masuk agar sistem berjalan. Sehingga yang membedakannya adalah kalau signal input adalah energi yang masuk supaya sistem beroperasi, kalau maintenance energi yang masuk agar sistem dapat berjalan. Contoh dari input adalah laptop atau komputer yang terdapat program dan data. Program berfungsi sebagai operasi komputer dan data sebagai sinyal yang akan diolah menjadi informasi. Selanjutnya adalah keluaran atau output. Output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasi, kemudian menjadi keluaran yang berguna dan menjadi sisa pembuangan. Output bisa menjadi masukan dari subsistem lain. Contohnya, output pada sistem A atau subsistem A kemudian akan keluar dan masuk menjadi input dari subsistem B. Kemudian subsistem B akan mengeluarkan output dan kemudian masuk ke dalam subsistem C. Selanjutnya, subsistem C akan mengeluarkan output, kemudian akan masuk input ke subsistem, kemudian akan masuk ke dalam input subsistem A. Kemudian ada lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah segala hal yang ada di luar dari batas sistem dan mempengaruhi operasi sistem itu sendiri. Lingkungan luar sistem dapat menguntungkan dan dapat merugikan dari sistem itu sendiri. Keuntungannya yaitu
sistem mendapat energi sehingga harus dijaga dan dipelihara. Kemudian dampak negatifnya atau eh, kelemahannya yaitu harus selalu diawasi dan dicek agar lingkungan luar sistem itu tidak menimbulkan gangguan di kemudian hari. Contohnya lingkungan luar sistem adalah sistem listrik, ada sistem televisi maupun sistem komputer. Selanjutnya adalah interface. Interface adalah penghubung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya, agar suatu sistem dapat bersatu dan menjalankan fungsinya. Contohnya yaitu kabel, USB, flash disk, dan lain-lain. Interface berperan sebagai penghubung, misalnya keluaran output suatu subsistem kemudian masuk menjadi subsistem lain. Kemudian selanjutnya adalah proses sistem. Proses sistem adalah suatu sistem yang berubah dari input menjadi output dikarenakan terjadi proses atau pengolahan sistem. Sistem akan mengolah input yang berupa bahan baku, kemudian akan diproses dalam sistem dan dikeluarkan menjadi bahan jadi. Selanjutnya adalah boundary atau batas sistem. Batu daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lain atau dengan lingkungan luarnya. Contohnya sistem keuangan. Batasnya berupa kasir, administrasi keuangan, dan personalia. Objektif atau sasaran. Suatu sistem tentunya memiliki sasaran tertentu. Biasanya, suatu sasaran itu dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Contohnya, sistem akuntansi merupakan bagian atau subsistem dari sistem bisnis. Kemudian, selanjutnya adalah tujuan atau goals. Selain sasaran, sistem tentunya memiliki tujuan tertentu. Goals atau tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih besar. Maksudnya yaitu sistem memiliki tujuan yang lebih menyeluruh dibandingkan dari sasaran. Contohnya yaitu sistem bisnis perusahaan. Hal tersebut merupakan suatu sistem di perusahaan tersebut. Perbedaan goals dan sasaran yaitu ruang lingkupnya. Jika goals atau tujuan memiliki ruang lingkup yang lebih besar, sedangkan sasaran memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Berikut adalah gambar karakteristik dari suatu sistem. Di dalam sini terdapat subsistem 1, 2, 3, dan 4. Subsistem saling bekerja sama atau berinteraksi, kemudian membentuk suatu sistem. Di dalam sini terdapat karakteristik sistem yang membantu menjalankan suatu sistem tersebut. Yang pertama ada input, kemudian input akan masuk di proses, kemudian menjadi keluaran atau output. Kemudian di dalam proses sistem ini, input-output, terdapat lingkungan luar sistem. Kemudian terdapat batas sistemnya di dalam sini, dan kemudian terdapat penghubung antara subsistem satu dan subsistem lainnya yang akan menjalankan suatu sistem tersebut. Kemudian terdapat umpan balik ketika output telah mengeluarkan suatu energi, kemudian akan mengalami proses pengendalian atau proses umpan balik yang kemudian akan diperbaiki oleh input. Input kemudian akan memproses yang lebih baru, kemudian menjadi output lagi, dan selanjutnya akan sama seperti proses sebelumnya. Kemudian ada kontrol sistem. Kontrol sistem sendiri terdapat
dua jenis, yaitu open loop control system dan closed loop control system. Yang pertama adalah open loop control system, yaitu sistem di mana pengendalian output keluarannya tidak berpengaruh terhadap aksi kontrolnya. Masukan dan proses sistem pada kontrol terbuka ini tidak mendapatkan informasi dari output keluaran. Akibatnya, sistem tidak peka. Di dalam eh, sistem kontrol loop terbuka ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihannya yaitu memiliki konstruksi yang sederhana, mudah, dan tidak dapat persoalan kestabilan. Yang kedua adalah perawatan yang mudah dan sesuai untuk output yang sulit diukur. Kemudian kekurangannya yaitu membutuhkan kalibrasi ulang dari waktu ke waktu. Contoh dari open loop control system yaitu pada sistem kipas angin. Sumber listrik akan masuk ke saklar. Kemudian saklar akan terhubung ke dalam akan memproses listrik, kemudian akan menggerakkan dinamo motor kipas angin. Kemudian ketika kita menyalakan on atau off atau kecepatan angin, kipas angin, maka proses sistem di dalam dinamo motor ini akan keluar menghasilkan output yang berupa ketika kita nyalakan berupa sebuah angin. Kemudian adalah closed loop control system. Closed loop control system ini bisa disebut dengan umpan balik, yaitu sistem kontrol yang dirancang otomatis di mana kontrol bergantung pada outputnya. Yang dimaksud otomatis adalah keluaran sistem yang bermasalah akan masuk dan kemudian diproses kembali oleh sistem tersebut. Contohnya pada rice cooker, sumber listrik masuk ke selektor switch, kemudian di sini akan diproses mengeluarkan output dan kemudian masuk ke dalam elemen pemanas, kemudian akan keluar ketika kita menyalakan mode yang diinginkan. Kemudian ketika proses ini sudah selesai, kemudian akan masuk ke dalam termostat, kemudian akan masuk ke dalam eh, sumber listrik lagi dan kemudian prosesnya akan berulang-ulang kembali. Kemudian ini adalah diagram mengenai sistem kontrol loop terbuka dan loop tertutup. Jika loop terbuka, masukkan kemudian akan eh, masuk ke dalam pengendali, kemudian sistem akan diproses, kemudian akan menghasilkan keluaran. Namun ketika loop tertutup, masukan akan masuk ke dalam pengendali, kemudian akan sistem diproses, kemudian akan menghasilkan keluaran. Setelah sistem diproses akan menghasilkan keluaran dan akan menghasilkan elemen umpan balik ketika masalah. Kemudian elemen umpan balik ini akan dimasukkan ke dalam masukan ini, kemudian akan diproses kembali ke dalam pengendali, dan kemudian akan ke sistem proses, dan selanjutnya akan menjadi keluaran yang terbaru. Jika terjadi kesalahan kembali, suatu sistem akan memproses ulang di dalam umpan balik ini, kemudian akan diproses di masukan yang terbaru lagi. Kemudian ada karakteristik sistem dengan umpan balik. Sistem dengan umpan balik memiliki beberapa karakter, yaitu keluaran bergantung pada masukan. Sebaliknya, masukan dipengaruhi oleh keluaran.
Selanjutnya adalah kerja sistem yang lebih stabil dan output sesuai dengan tujuan. Ini adalah bentuk dasar suatu sistem tanpa umpan balik seperti sebelumnya. Kemudian yang bawah adalah sistem dengan pengendalian umpan balik seperti diagram sebelumnya. Kemudian ada fungsi umpan balik. Dalam fungsi umpan balik terdapat tiga fungsi. Yang pertama adalah fungsi umpan balik sebagai pengetesan otomatis, umpan balik sebagai pertahanan output pada nilai yang diharapkannya. Maksudnya adalah umpan balik dapat menjaga dan mengontrol output sistem untuk mempertahankan nilai suatu produk sesuai yang diinginkan. Contohnya, umpan balik sebagai pengetesan otomatis, penetapan jumlah produksi dan harga produksi. Suatu pabrik menginginkan harga produk sebesar 10.000 setiap barang. Jika produksi meningkat, maka akan terjadi penurunan harga. Ketika harga turun, maka akan diumpankan ke komparator sehingga harga naik dan jumlah produksi barang akan dikurangi. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengendalian gangguan. Umpan balik dapat berfungsi untuk mencegah atau mengendalikan gangguan dari luar yang mengganggu kinerja sistem. Jika sistem tanpa umpan balik, maka akan rawan terhadap gangguan. Yang ketiga adalah umpan balik sebagai kompensasi otomatis. Umpan balik berfungsi untuk menanggulangi kelemahan dalam sistem. Yang dimaksud adalah umpan balik digunakan sebagai upaya untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi dalam sistem. Sistem dengan umpan balik dapat mengendalikan kepekaan sistem. Jika sistem tidak memiliki umpan balik, maka akan rawan terhadap kepekaan sistem. Selanjutnya, materi complexity akan dijelaskan oleh Wiza. Baik, untuk selanjutnya adalah complexity. Oke. Jadi, complexity itu sebenarnya adalah konsep dari manusia. Sesuatu bisa dikatakan sebagai hal kompleks dengan adanya parameter sebagai ukuran. Jadi, kompleksitas itu sendiri sebenarnya datang dari manusia itu sendiri. Dan bagaimana kita mengatakan satu hal sebagai hal yang kompleks itu tergantung pada kemampuan otak manusia itu sendiri. Jadi apabila suatu hal benda A itu dikatakan kompleks oleh manusia A, belum tentu kompleks bagi manusia B karena kemampuan otak manusia itu berbeda-beda dan bukan hanya pada manusia, namun juga bergantung pada subjek lain seperti hewan ataupun komputer sekalipun. Jadi kompleksitas itu hanya konsep yang dipakai manusia untuk menjelaskan atau gelar pada suatu objek yang dinilai sulit untuk dimengerti atau sulit untuk ditangani. Baik, karena kompleksitas itu sangat luas, sebenarnya tidak ada definisi asli dan pasti, tidak ada definisi yang benar-benar disetujui, karena biasanya dalam setiap disiplin ilmu memiliki pendapatnya sendiri mengenai kompleksiti itu apa. Tapi dalam presentasi kali ini, alangkah baiknya kita mengambil salah satunya, yaitu seperti berikut. Kompleksitas adalah mencirikan perilaku sistem atau model yang komponennya berinteraksi dalam berbagai cara dan mengikuti aturan lokal yang mengarah ke non-linear, keacakan, dinamika kolektif, hierarki, dan kemunculan. Baik, yang akan kita pegang dulu saat ini adalah ini, dan beberapa hal seperti non-linear, keacakan, dinamika kolektif, hierarki akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, jadi kompleksitas. Ya, jadi ternyata dalam sistem juga ada yang namanya kompleks sistem atau sistem kompleks, di mana sebuah sistem dinilai menjadi sangat kompleks dan bisa berupa
bisa berupa karena adanya kenonlinearan pada sistem tersebut atau ada dinamika kolektif dalam sistem tersebut, jadi sehingga bisa dikategorikan sebagai kompleks sistem. Jadi in general, kompleks sistem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada detail atau static complexity. Didefinisikan sebagai sistem kompleks yang memiliki banyak variabel atau bagian bergerak. Detail complexity itu kompleksitasnya itu berada pada sistem itu sendiri. Keberadaan sistem itu sendiri atau static existence dari sistem itu sendiri itu adalah kompleksitas itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya pada mesin mobil Formula One, karena mesin Formula One itu sangat berbeda dengan mobil umumnya karena merupakan mobil balap ya. Jadi memiliki mesin-mesin yang lebih advance, punya hubungan dengan sistem-sistem lain yang di dalam mobil itu yang lebih rumit. Jadi bisa dikatakan sebagai sistem yang lebih kompleks. Jadi letak kompleksnya itu berada pada sistem itu sendiri, keberadaan sistem itu sendiri, sistem statiknya. Kita bisa bilang bahwa itu berasal dari bagian-bagiannya, mesin-mesinnya, dan hubungan antar mesin-mesinnya. Jadi itu adalah detail atau static complexity. Kemudian yang kedua, dynamic complexity. Kompleksitas yang muncul seiring berjalannya proses atau waktu. Kompleksitas dinamis muncul dari perilaku terprediksi ataupun tidak terprediksi, yang efeknya akan semakin membesar dan melibatkan variabel yang sulit diprediksi. Contohnya, variabel yang sulit diprediksi adalah manusia. Dan dynamic complexity ini lebih umum. Kita sebut sebagai kompleks karena ada satu hal yang membuat yang berbeda dari statik adalah munculnya variabel yang sulit diprediksi, dan dari munculnya variabel tersebut dapat mengakibatkan perilaku yang juga tidak terprediksi, yang bisa saja bisa saja salah atau melenceng jauh dari perkiraan kita pada saat kita memperkirakan output dari sistem tersebut. Sebagai contohnya adalah sistem di sebuah rumah sakit. Sistem di sebuah rumah sakit itu sangat kompleks. Kenapa sangat kompleks? Karena banyak bagian yang terhubung. Karena bahkan bukan hanya pada sistem rumah sakit itu sendiri saja yang kompleks, tapi juga datangnya dari pelanggannya juga, manusia juga. Dan hubungan antara rumah sakit dan pelanggan ini bisa bermacam-macam. Dan salah satunya adalah variabel yang sulit diprediksi adalah manusia. Sebagai contoh, bagaimana perbedaan antara situasi rumah sakit di hari-hari biasa dan situasi rumah sakit di hari-hari masa pandemi itu sangat-sangat berbeda karena variabelnya terus berubah. Dan pada saat variabel berubah, bisa saja outcome yang kita prediksi juga akan melenceng jauh dari prediksi kita, dan pada akhirnya itulah yang menjadi salah satu kompleksitas tersendiri yang biasa disebut dengan dynamic complexity. Oke. Dan dari kompleksitas tersebut ada satu hal yang dapat kita kategorikan, dapat kita simpulkan bagaimana kompleksitas itu bisa muncul dan bagaimana satu sistem bisa disebut kompleks ya. Salah satunya dengan emergence. Emergence adalah properti atau sifat baru yang muncul karena adanya interaksi antar bagian-bagian dalam suatu urutan tertentu berhubungan dengan timbulnya perilaku baru dari struktur detail berserta hubungannya. Ya. Jadi dalam suatu sistem itu memiliki bagian-bagian dan setiap bagiannya diatur dalam urutan tertentu bersaling berhubungan dan muncullah satu novelty properties atau properti baru yang kita sebut dengan emergence yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Di ilustrasi ini yang kita lihat adalah contoh seperti pohon, ada beberapa hewan, ada beberapa organisme, ada landscape, ada gunung. Namun, ya, jika kita menilai gambar tersebut, kita bisa saja menyebut ini hanya sebagai kumpulan pohon atau kumpulan hewan yang sedang berkumpul. Ya. Namun,
Di sini juga terdapat emergence. Di mana emergence-nya? Ia adalah jika kita menggabungkan antara bagian-bagian dan hubungan antara bagian-bagian tersebut. Jadi, salah satu contoh dari ilustrasi tersebut adalah hutan. Hutan merupakan emergence. Emergence dari bagian-bagiannya itu adalah pohon-pohon, berbagai macam pohon dalam satu ekosistem, berbagai macam hewan yang tinggal di dalam hutan-hutan tersebut, ya, berlindung di bawah pohon-pohon tersebut, itu adalah bagian dari bagian. Dan relationship, hubungan antara ekosistem tersebut, antara pohon, antara tumbuhan-tumbuhan, dan berbagai macam bagian lain seperti hewan, udara, atau climate di situ. Mereka saling berhubungan, dan emergence ini tidak bisa dilepaskan dari parts dan relationship. Kita tidak bisa mengisolasi satu bagian saja, seperti part saja, mengatakan bahwa the whole is the sum of its part, ya. Keseluruhan itu hanya jumlahan dari semua bagian. Kita tidak bisa mengucapkan itu, karena dalam emergence juga pasti ada relationship. Jika kita hanya menggambarkan emergence sebagai jumlah dari semua bagian-bagian, maka kita tidak bisa pinpoint secara pasti bahwa apa hubungan antara bagian-bagian tersebut. Nor kita juga bisa mengatakan emergence sebagai sebuah relationship saja, karena jika kita hanya mengetahui hubungan antara bagian-bagian, tapi kita tidak mengetahui secara detail bagian-bagiannya itu apa, maka juga kita akan sulit melihat emergence atau keseluruhan whole system-nya itu sendiri. Baik, kita akan lihat sebagai contoh, ya. Kita dalam sistem kita punya bagian. Kita anggap, mari kita baik, kita punya bagian-bagian. Dan di mana bagian-bagian itu tidak sendiri, pasti ada bagian-bagian lain. Dan bagian-bagian lain tersebut berhubungan, ya, diatur dalam suatu urutan tertentu sehingga mereka bisa bekerja sebagai satu keseluruhan dalam satu sistem, ya. Ini kita sebut dengan sistem. Dan novel properties atau sifat baru yang muncul dari antara hubungan tersebut, itulah yang disebut dengan emergence. Nah, ternyata di dalam satu sistem dan dalamnya lagi ada subsistem, itu juga memiliki banyak fungsi atau beberapa sistem lain yang bekerja, yang berarti ada banyak emergence lain. Jika emergence ini juga diatur sedemikian rupa dan mereka bekerja sama, terciptanya suatu kolaborasi, maka bisa saja, ya, emergence itu sendiri, emergence dari unit-unit sistem itu sendiri menjadi bagian lagi tercangkup dalam satu lingkup yang sama dan menjadi emergence lain yang lebih besar. Dan hal ini terus berlangsung, terutama dalam kehidupan kita manusia. Penambah kompleksitas sistem. Jadi bagaimana sistem dari awalnya sangat simple pada awal zaman manusia dulu, yang hanya tinggal di gua atau hanya berburu, sampai sekarang yang dimana sistem ini merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari kita, mulai dari perkembangan teknologi atau lingkup sosial kita sebagai manusia. Bagaimana hal-hal seperti sistem ini bisa menjadi tambah kompleks? Yang pertama ada banyaknya bagian, too many parts. Terlalu banyak bagian yang bekerja dan tingkatan hierarki membuat suatu sistem semakin sulit untuk dipahami otak manusia. Kalau kita mengibaratkan sistem hanya sebagai sistem yang sederhana, seperti memiliki bagian-bagian yang sedikit, otak kita bakal mumpuni, ya, dapat mudah memahami cara kerja dari sistem itu bagaimana. Namun, jika bagiannya sudah terlalu banyak dan kita tidak bisa pinpoint bagaimana relationship-nya dengan yang lain, maka itu kita akan terlalu overwhelmed, terlalu berat bagi otak kita untuk memproses semua itu. Jadi banyaknya bagian juga bisa menambah kompleksitas dari suatu sistem. Kedua adalah connectivity.
kita bisa disebut dengan hubungan atau jaringan. Sama seperti sebelumnya, di mana ketika sistem itu memiliki banyak bagian juga membuka peluang mereka untuk berhubungan dengan bagian-bagian lainnya. Hanya mungkin di sebelahnya, mungkin hanya di seberangnya, dan setiap bagian juga berhubungan dengan bagian yang lain. Nah, dalam dalam hubungan-hubungan ini, jika semakin banyak bagiannya, maka hubungannya juga bisa semakin kompleks. Semakin kompleks sampai-sampai kita gambarkan sebagai suatu bentuk jaringan besar dalam satu sistem. Contohnya sebagai jaringan kabel internet antar negara, ya. Walaupun kita tidak bisa pinpoint bagian-bagian mana saja, ya, karena bagiannya sangat banyak, namun kita bisa gambarkan garis-garis penghubung dari mana kabel-kabel internet yang terhubung, ya. Dan terciptalah di situ satu jaringan antara bagian-bagian yang membentuk suatu sistem, yaitu sistem atau jaringan internet. Setiap bagian berhubungan dengan bagian lain, yang berhubungan dengan bagian lain menciptakan suatu kumpulan jaringan antar bagaimanapun, antar bagian maupun antar sistem. Yes, jadi menghubungkan bagian-bagian ataupun menghubungkan sistem-sistem, semakin banyak bagiannya, maka hubungannya juga semakin rumit, and thus making complexity even more complex. Selanjutnya ada autonomy atau adaptation. Autonomi atau adaptasi. Bagian tanpa kontrol terpusat dan mengambil tindakan dengan mengamati lingkungan sekitarnya. Jadi kita sebagai engineer, kita mungkin terbiasa dengan hal-hal seperti mesin atau sebuah pabrik, gimana. Namun di luar itu, ya, di luar mesin atau pabrik yang memiliki kontrol yang terpusat, ya, di luar itu, di environment, kita punya banyak hal yang tidak memiliki pusat kontrol seperti manusia, hewan, dan lain sebagainya. Bahkan alam itu sendiri tidak memiliki pusat terkontrol. Namun bagaimana alam itu mengambil tindakan itu adalah dengan beradaptasi atau mengamati lingkungan sekitarnya. Dan mengapa ini menjadi suatu kompleksitas itu sendiri? Karena kita tidak bisa secara pasti tahu apa yang akan dilakukan oleh satu unit atau satu individu, ya, untuk mengambil tindakan pada suatu tempat atau pada suatu peristiwa, ya. Kita tidak bisa pinpoint secara pasti apa yang akan dia lakukan. Sebagai contoh adalah sebuah kelompok burung yang sedang terbang, namun tiba-tiba ada pemangsa burung yang lebih besar yang ingin memangsa burung tersebut. Kita bisa tahu bahwa burung tersebut akan menyebar. Namun keterbatasan kecerdasan manusia, ya, tidak bisa mempinpoint bagaimana setiap burung akan terbang kemana, karena setiap burung itu memiliki kesadaran sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil sendiri berdasarkan lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini terdapat randomness terhadap sesuatu yang random, sesuatu yang acak, ya. Sedangkan manusia tidak bisa overcome atau menghadapi sesuatu yang acak tersebut. Dan thus ini menambah satu kompleksitas dalam sistem, ya. Dan cara manusia dalam menghadapi autonomi atau adaptation ini biasanya dengan melakukan prediksi dengan menganalisis sebanyak mungkin parameter yang bisa dijadikan sebagai data dan lalu disimulasikan agar hasilnya setidaknya dapat mendekati situasi asli, ya, prediksi. Contohnya seperti perkiraan cuaca. Walaupun perkiraan cuaca itu terlalu kadang tidak benar, namun manusia tetap mengusahakannya, ya. Sebagai contoh, pada awal-awal adanya memprediksi cuaca, mereka menggunakan 12 parameter sebagai datanya untuk mengukur bagaimana cuaca yang akan muncul mungkin pada siang atau sore hari. Jadi menggunakan parameter untuk memprediksi, ya, agar mendapat hasil yang mendekati situasi asli. Lalu
Di sini ada non-linear. Bagaimana satu hal yang kompleks bisa tambah kompleks. Non-linearity adalah not everything is linear. Gabungan atau dua bagian tidak selalu menghasilkan output yang sama dengan jumlah inputnya. Contoh hal yang linear seperti pertambahan matematika sebenarnya. Itu kan merupakan suatu yang linear, bahwa jika semakin banyak pertambahannya, maka hasilnya juga semakin banyak. Jika semakin sedikit, maka hasilnya juga semakin sedikit. Tergantung pada formula yang kita gunakan. Karena hasilnya selalu linear. Namun, ya, bagaimana nature bekerja, itu tidak selalu linear. Atau mungkin lebih banyak hal yang tidak linear daripada hal yang linear dari dunia ini. Dan ketidaklinearan ini menciptakan suatu hal yang lebih kompleks lagi, karena kita tidak bisa memprediksi apa outcome yang akan keluar dari sebuah sistem itu. Sebagai contoh adalah hubungan manusia dan manusia. Hubungan manusia dan manusia tidak bisa kita anggap sebagai pertambahan. Apabila suatu manusia senang, ditambah dengan satu manusia senang, maka dua-duanya akan tambah senang. Tidak bisa seperti itu, karena kita juga harus memperhitungkan juga dengan variabel lain seperti karakter sifat manusia tersendiri dan mengapa dia senang. Dan itu merupakan suatu non-linearitas yang tidak bisa, yang memerlukan analisis baru atau mungkin formula baru yang lebih kompleks lagi untuk mendapatkan hasil yang sedekat mungkin dengan situasi asli. Yang kedua adalah non-linearity leads to unexpected emergence. Ya, bagaimana hubungan antar bagian tidak selalu linear, maka terdapat probabilitas munculnya emergence baru yang tidak diprediksi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa jika bagian-bagian bekerja itu tidak linear, seperti contohnya variabel manusia, maka emergence yang keluar pun juga tidak selalu sama. Ya. Bagaimana hubungan sebagai contoh, manusia dihubungkan dengan seekor katak. Mungkin manusia A dan ditambah dengan katak, mungkin akan menciptakan emergence rasa senang karena dia suka pada katak. Namun jika manusia B ditambahkan kepada katak, mungkin saja dia tidak senang karena dia tidak suka katak. Nah, probabilitas ini, munculnya emergence baru ini, yang merupakan salah satu hal yang menambah kompleksitas dalam suatu sistem. Tadi kita sebut dengan non-linearity. Yang ketiga ada feedback loops. Feedback loops mengarah pada perubahan output yang menyebabkan perubahan fase secara signifikan. Nah, ini lebih sering kita temukan pada closed loop system, di mana feedback loops merupakan hal yang penting, hal yang menjadi ukuran bagi sistem apakah tujuannya sudah tercapai atau enggak. Karena dalam sebuah umpan balik atau feedback, maka dia akan mengukur output, ya, masuk lagi ke dalam proses apakah output tersebut sudah masuk atau sudah menjadi bagian dari tujuannya atau sudah tercapai tujuannya dari output tersebut. Jika tidak, maka dia akan mengulang proses tersebut atau menambah sesuatu agar outputnya dapat tercapai atau melebihi kriteria, maka outputnya juga yang keluar nanti akan berubah untuk menyesuaikan kriteria tujuan yang ingin dicapai dari satu sistem. Dan ini bagaimana feedback loop bisa merupakan perubahan fase secara signifikan, ya, adalah dengan menilai bagaimana output dengan tujuan yang mereka ingin dapatkan. Jadi apabila tujuan yang mereka ingin dapatkan berubah, maka outputnya juga akan berubah, dan itu bakal berubah banyak sekali fase secara signifikan bisa. Dan jika tujuannya tercapai dengan secara konstan, maka fase yang berubah pun tidak akan terlalu banyak. Jadi feedback loop sangat penting, apalagi dalam non-linearity. Jadi ada beberapa soal yang sudah kami sediakan, bisa dilihat, bisa dicoba sendiri, karena setelah ini kan kami akan perlihatkan jawabannya. Baik,
itu saja dari kami. Terima kasih telah memberikan perhatiannya sampai terakhir. Kami dari kelompok 4 sistem tentang sistem mengucapkan terima kasih sekali, dan kami akhiri. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.